Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini ada apa? Apa yang terjadi ya Allah? Ya Allah, lindungi keluargaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ani! Ani, buka Ani! Ya Allah, Ani! Ani, buka Ani! 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 Alhamdulillah. Ani! Kak! Kak! Ya apa, sekarang kita minta sama Allah supaya semuanya hilang. Kita berdoa ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah udah hilang. Tapi kok udah nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Udah hilang. Aduh, aku gagal lagi. Aku kalah lagi. Apa ada yang membantu si Mila dari jarak jauh, Mbak? Ya, tapi kekuatan besar itu bukan datang dari yang membantunya. Kekuatan besar itu datang dari diri Mila dan adiknya. Oh, Apa si Mila diam-diam punya kesaktian, Mbak? kemungkinan karena aura dalam diri Mila sangatlah besar. Tapi saya tidak akan putus asa. Karena setiap manusia pasti ada hari sialnya. Dan saya akan mencari hari sialnya untuk memperdaya si Mila. Dan sekarang, sesuai dengan kesepakatan, kamu harus bantu saya. Bantu apa, Mbak? Aku butuh 3 helai rambut Mila. Oh, kalau itu tenang aja, Mbak. Aku juga udah gak sabar pengen cepet nyaingin si Mila. Aku pengen cepet-cepet pasang 1000 susuk. Kalau kamu sudah siap, dan kamu udah niat, dan pula tekad, karena pasang susuk itu, tidak boleh ragu-ragu. Harus dengan keyakinan yang bulat. Aku sudah yakin banget, Mbak. Ngapain sih lu? Ya kerja dong, kerja. Lu ngapain diem? Kerja kek ngapain kek? Bang, motornya rusak ya? Iya. Bawa ke bengkel saya aja bang. Oh nggak usah, makasih. Saya ke bengkel langganan Ini, saya di saya sebelah. lagi ada diskon loh bang. Oh nggak usah, saya udah langganan di situ, udah biasa di situ kok. Dia aja nggak mau bengkel gue. Lu bantuin dorong apa? Lu buset malah naik motor turun, lu dorongin malah naik, agak bener-bener. Ini langganan. Beh, motornya kenapa? Bawa aja ke bengkel aja Beh. Nah, Said, ini maaf ya, gue bukannya apa-apa, gue tetap pengen ke bengkel lu, cuma untuk sekarang ini jangan ya. Tapi ayah ada diskon loh, Beh. Kakak, ayah pengen nyobain tuh. Yang Nono. Iya. Alat-alatnya katanya canggih banget. Iya. Di sini mau Ya. kasih Maaf ya, Tong ya. kakak keren. Beh, diskon. Iya, maaf ya. Kakak. Ya. Kurang ajar banget tuh orang. Sejak dia buka bengkel, habis mata pencarian gue. Harus dikasih pelajaran nih orang. Udah diemin aja, ada petugasnya. Sultan! Keluar lo! Sultan! Buru bang, dia ngapa tuh? Wah, kayak ada keributan bang. Bang, pisahin bang. Buru, Tadi dulu lu ngomong jangan sembarang. Gua kan kagak tahu juntrungannya apa, persoalannya apa, main nimbrung-nimbrung aja malu-maluin gua lu. Bang, kayaknya Kagak ngerti gua udah diem. Kayaknya dia sirik dah. Ya tahu diem aja. Diem. Liatin. Ada apa ya mas ribut-ribut di bengkel saya? Lu pakai nanya lagi lah.
Lu gak ada etika sama sekali ya. Buka bengkel sambil bengkel gua. Maksud lu apa? Pelanggan gua sekarang nggak ada gara-gara bengkel lo. Lah mas, saya buka bengkel di sini itu resmi loh mas. Saya udah izin ke RT, saya udah izin ke RW. Jadi nggak ada aturan yang larang saya untuk buka bengkel di sini. Terus masalah rezeki itu urusan Tuhan mas. Lo khotbah depan gua? Hah? Hah? Lo khotbah depan gua lo, hah? Lu ugal-ugalan arogan. Bener ya jadi Ya lu manusia kagak ya? boleh begitu jadi orang, kagak boleh ngalang-ngalangin orang nyari rezeki dong. Biarin aja, dia kan nyari rezeki halal. Dosa lu kualat, nah apa sih jadi ribet? Awas. Lihat aja. Gua akan hancurin bengkel lo. Wah, bener-bener kagak sekolah kali dia ya? Malum tahun biasa dan namanya dagang ya. Sabar-sabar aja dah. Sirik kali dia, ya. Ini tuh aja. Ini. Yang itu belum tuh. Maaf ya, maaf dek, terusin aja kerja dek. Ah, ini orangnya modelnya. Kayak lu kenapa kesel gitu? Ya gimana gua gak kesel lah. Semenjak si Sultan buka di bengkel samping gua, bengkel gua sepi. Ya, saya bingung. Lu lihat tuh orang kan, otaknya kecil kan. Tapi gila, tajir mampus tuh orang. Iya, cuma punya warteg gini dong bisa tajir banget. Dia punya 50 warteg. Iya, kok bisa ya? Tahu nggak? Karena dia pakai pemakai. Pakai? Setelah apaan sih? Sendiri yang gua bisikin. Hah? Dia pakai telur gendam balung mait. Telur gendam balung mait? Apaan tuh? Ya lo ini. Tuh, kan? Sugihan. Buat pengarisan. Tapi lu janji ya? Kalau lu sukses, bagi komisinya. Oke. Konon katanya sih tinggal lu taruh aja tuh kaki tulang mayat yang lu mau tuju. Entah ketendang sendiri. Assalamualaikum. Salam. Ngapain kamu kesini? Aku gak sudi lagi kamu datang ke sini. Tapi kan aku... Gak ada tapi-tapian. Apa belum puas kamu ngerjain aku? Hah? Kemarin kamu pura-pura sakit terus meninggal. Hah? Belum puas ngerjain aku. Nadine, kamu dengerin aku dulu. Udah deh, pokoknya aku gak mau lihat kamu. Kamu pergi dari sini. Dan mulai hari ini aku pecat kamu. Pecat. Kak Nadine tenang dulu. Jangan emosi dulu dong, Kak. Pokoknya keputusan aku udah bulat. Aku jujur sama kamu. Sama sekali tidak ada niat sedikit pun untuk aku ngerjain kamu. Dan kematian aku kemarin, sama sekali itu bukan rekayasa. Kalau kamu nggak percaya sama aku, silakan kau baca buku. Dengan kamu membaca buku ini, kamu bakal tahu semuanya. Aneh, ngapain aku harus baca-baca buku? Gak perlu. Oke, terserah kamu mau baca apa enggak. Yang jelas buku ini aku taruh sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kak Nadine, ini udah azan. Kita sholat dulu ya, Kak, yuk. Biar bisa menenangi pikiran. Iya udah, ayo Panca. Akhirnya gue nemuin makam tua ini. Dan hampir selesai penggaliannya. Gue harus tetap semangat. Aduh, jangan tinggalin gua. Aduh. Astagfirullahaladzim. Lagian juga toh, ngapain sih lo kencing pakai lari segala sih? Aduh, masa bodo amat. Ini wis kebelet banget gitu, Cul. Aduh. Celaka. Kalau sampai gue ketahuan sama dua hansip itu, bisa gagal semua rencana gue. Nimpuk ya? Lu nimpuk ya?
Gak ada orang. Ini tuh. Bagus. Kalau kayak gini, gue jadi gampang buka ketel pocongnya. Akhirnya, gue nemuin peluang buat pesugihan. Dan gue pasti bakalan kaya. Yes. Ani, iya kak, kamu beneran mau jadi ustazah? Iya kak, Ani mau jadi ustazah. Kalau gitu, kamu harus ke pesantren, biar agama kamu lebih dalam lagi. Yaudah kak, Ani mau pesantren, Ani mau. Yakin? Iya kak, jadi nanti kalau Ani pesantren kan Ani punya banyak teman. Habis itu Ani belajar ngaji, lebih pinter jadi ngajinya kak. Lagian kalau di rumah, Ani habis pulang sekolah, Ani kesepian kak di rumah. Ya gimana kakak kerja, habis itu bapak pergi nggak tahu kemana. Ya udah, kalau gitu besok kita ke pondok pesantren ya. Kakak mau daftarin kamu. Iya kak, makasih ya kak. Ya udah, sekarang kita tidur ya. Kamu masih inget kan doanya gimana? Iya kak, masih inget dong. Ani mau masih inget. Ya udah, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma ayya wa bismika amut. Amin. Udah, tidur ya. Tapi kak tunggu. Kak, 3 hari ini Ani tuh mimpiin ibu kak. Masa sih? Emangnya kamu tahu wajah ibu kayak gimana? Ibu pergi itu waktu kamu masih kecil. Kakak aja masih 6 SD. Foto-fotonya aja dibakar semua sama bapak. Gimana kamu mau ingat? Bener kak. Ibu yang ada di mimpinya Ani itu ngaku namanya Marni kak. Habis itu katanya Ani sama Kamila itu anaknya. Apaan sih? Udah tidur, udah malam. Udah kak. Matuan mati semua korong amatun. Mudah semua bangun mati bercitu wali citu asal semua tuh ini dari bani. Mereka seorang pisau satu nama bisa sendiri lahir barang bumi langit. Sirong dan ratu-ratu nusa bunuh. Kakak putih tutup marang aku. Ya aku ratu Gustimu. Akhirnya bukan ini doang mah. Di mana ya kira-kira gue bakalan taruh tulang ini? Ya, di sini aja. Konon katanya sih tinggal lu taruh aja tuh kaki tulang mayat yang lu mau tuju. Entah ketendang sendiri. Gue yakin ini bengkel pasti lama-lama pasti bakalan bangkrut. Gue taruh.
Percuma. Nadine udah menutup hatinya untuk aku. Buat apa juga aku nyimpen buku ini? Kamu harus mendapatkan cinta sejati dan setetes air mata dari orang yang mencintai kamu setulus hati. Kamu tadi yang menangisi aku. Kamu ngerjain aku ya? Hah? Kamu bener-bener keterlaluan. Lalu siapa dong cinta sejati aku? Dari air mata cinta sejati siapa yang bisa menghidupkan aku kembali? Kok masih tetap rame ya? Apa itu telur gendam balung mayat nggak berfungsi? Ini peralatan dan mesinnya kok karatan gini? Yang ada motor gue bukannya bener, yang ada rusak. Ini baut-baut bisa-bisa pada selek semua nih punya gue. Montir, apa-apaan lu? Lu lihat tuh, hah? Kotak olinya kenapa jadi penuh air? Lu mau macam-macam sama gua, hah? Percuma gua bayar mahal-mahal. Gimana tanggung jawabnya? Bukannya diisi oli, malah minyak goreng yang lu isiin. Tenang Pak, ini pasti ada kesalahan teknis. Biasanya kami nggak pernah kayak gini, beneran Pak. Pokoknya gue minta ganti rugi. Iya Pak, pasti saya ganti semua kerugian Bapak ini. Ternyata mantap juga nih telur gendam balung mayat. Semalam gue taruh tulang dari kaki mayat. Langsung orang minggat dari bengkel itu. Sekarang saatnya gue melakukan langkah selanjutnya. Woi! Enak-enakan lu di sini ya. Ngapain lu? Kalau main kartu emang gue gaji per bulan kurang lo. Habis nggak ada pelanggan, Bos. Alasan banget lu nggak ada pelanggan lo. Iya, Bos, bener, Bos. Sepi ngomong lagi lo. Nih gue nggak mau tau nih sekarang ya. Lu sekarang juga bertiga nih ya ke bengkel sebelah nih. Lihat! Nih, lu lihat bengkel sebelah. Nih, semua pelanggannya nih kayak pada ribut nih. Ini kesempatan buat kita, buat narik-narikin pelanggannya. Buruan jalan! Iya, Bos, siap, Bos. Siap-siap mulu lu. Dengan tulang mayat ini, maka orang-orang akan berdatangan kemari. Bul. Aduh. Bengkel depan kacau banget. Ownernya on, montirnya kagak bisa. Yang ada motor gue rusak. Gue nggak mau datang ke sana lagi, Bul. Yang ada motor gue rusak, duit gue habis. Apalagi gue. Nih tadinya motor gua nih baru selesai di custom. Sekarang kagak bisa nyala. Kan PA itu emang kurang ngajar itu bengkel si Sultan. Pak, sabar. Mendingan, sebentar. Biar nggak stres marah-marah mendingan gimana kalau minum dulu? Bener nih, seger nih. Ini kenapa Mas? Udah pokoknya gini aja, Mas berdua tenang aja. Di bengkel saya ini dijamin semua spare partnya ori. Pokoknya Mas berdua ini pasti bakalan puas. Dan nggak akan pergi ke bengkel lain selain bengkel saya. Waduh ini yang gua demen nih. Bos, tolongin deh bos. Nih motor berdua benerin, berapapun biayanya gampang. Cincela. Urus kelar, kita bayar.
ya. Gue juga mau tuh. Benerin ya sekalian. Tenang aja bos, pokoknya beres. Aduh jatuh tuh bos. Nang, saya ambilin lagi. Gak apa-apa. Namanya juga lagi kesel bos. No, gara-gara si Sultan. Pakai sedotan. Hari ini kita nggak dapat untung sama sekali. Malah harus nombok untuk gantiin kerusakan orang-orang tadi. Bos, kita pasti disabotase sama si Said itu, bos. Lihat aja tuh, bengkel jadi rame sama pelanggan. Soalnya si Said itu emang gak senang sama kita dari dulu. Pasti dia pakai cara yang gak benar tuh, bos. Kamu nggak boleh kayak gitu. Itu namanya suudzon. Kamu harus percaya rezeki itu datangnya dari Allah. Dan bila kita mau bekerja keras, rezeki itu akan datang pada kita juga. Iya, bos. Mbak, mampir. Ini buah sayur-sayurnya masih seger-seger dari kebun. Ini, ayo. Farulnya mana ya, Mbak? Farul gak ada. Ya, Farulnya nggak ada. Gak jadi deh belinya. Iya, kita kan beli buah di sini karena ada Kak Farulnya aja. Kalau misalnya Kak Farul nggak ada, ngapain kita jauh-jauh ke sini ya? Dekat rumah juga banyak yang jualan buah sama sayur mah. Iya, jadi males deh. Iya. Udah nggak usah jadi beli. Ih, dasar cewek-cewek keganjen. Nyari laki-laki. Kak Nadine itu harus damai sama seseorang biar dagangannya laku. Damai? Sama siapa ya maksud Panca? Apa sama Fahrul? Kak Nadine, kakak tuh nggak boleh memutuskan tali silaturahmi. Kakak harus baikan sama Bang Farul supaya dagangan kakak laku. Bukan apa, kakak itu gak mau kalau Bang Farul tuh berpikiran dibutuhin sama kakak. Yang ada nanti dia malah tambah GR. Ngapain kalian di sini? Aku kesini karena dipaksa sama Panca, tahu? Sebaiknya Bang Farul sama Kak Nadine saling maafkan. Gak boleh berantem terus. Biar Bang Farul bisa kerja lagi di pasar. Bantuin Kak Nadine. Karena banyak pelanggan tuh yang nanyain Bang Farul. Terutama cewek-cewek. Aku sih mau lagi kerja. Tapi aku pengen Kak Nadine yang langsung ngomong sama aku. Kamu gak kerja juga gak apa-apa kok. Lagian semua rezeki itu ada yang ngatur. Tanpa kamu di dagangan aku yakin bisa laris. Toh kalaupun kamu tuh datang dan banyak cewek yang beli dagangan, itu bikin kamu jadi GR. Yang sebenarnya rezeki itu dari Allah, bukan dari kamu atau siapapun. Jadi awas! Aduh, kaki aku. Nggak apa-apa. Sakit. Yaudah, kita obatin luka kamu ya, kayak kamu berdarah. Sudah. Yaudah, kamu tunggu dulu ya, aku ambilin obatnya. Udah, gak usah. Bentar lagi juga sembuh. Kalau gitu aku balik aja ya. Tapi kan luka kamu itu harus disembuhin, harus diobatin. Tolong udah sekali-sekali kamu tuh jangan keras kepala, bisa nggak sih? Kamu dengerin apa kata aku. Terus sebentar aku ambil obatnya dulu. Aku simpan sini deh obatnya.
Aduh. Sabar. Aduh, perih. Diem kakinya. Ih, coba kamu yang kena luka itu. Kamu ngerasa perih nggak? Ini cowok jago banget tebar pesona. Aku nggak boleh melting dan larut sama kebaikannya. Setelah dia keterlaluan ngerjain aku nggak boleh gampang percaya gitu aja sama dia. Kamu gimana sih? Katanya kamu kemarin kasihin aku buku itu. Sekarang kamu ambil buku itu. Maunya kamu itu apa? Bang Faril, kasih aja bukunya Bang. Biarkan Nadine gak salah paham. Bukunya memang buat dia. Dan dia boleh baca kok. Tapi setelah dia sampai rumah, baru dia boleh baca buku itu. Hari ini 10 juta. Kalau kayak gini setiap hari gue bakalan kaya. Halo abang, kenalin, aku Jelita. Ini cewek kenapa tangannya dingin banget ya? Di luar dingin bang, jadi tangan aku ikutan dingin. Hah? Kok dia bisa baca pikiran gue ya? Iya mbak, mohon maaf, mbak kesini mau servis motor atau... Tapi motornya mana ya? Aku kesini mau ngelamar kerja bang. Jadi montir, emang kamu bisa? Abang, mana mungkin aku ini jadi montir? Aku ini kan sales. Aku janji, aku bakal bikin seramai-ramainya bengkel abang. Pasti abang suka kan? Gimana? Jadi boleh kan aku kerja di sini? Iya. Boleh. Yaudah kalau gitu gimana kamu besok aja kesini? Besok bang? Mana mungkin besok aku bisa kesini? Aku ini kan perantau. Kalau boleh, malam ini aku nginep di rumah abang ya. Gila, ini gue lagi ngimpi atau enggak sih? Ada cewek cantik, seksi, minta tinggal di rumah gue. Abang gak mimpi kok. Aduh, gawat. Gue gak boleh mikir sembarangan. Baca terus isi pikiran gue. Dibuka kagak ya? Kalau dibuka takutnya isinya cuma nyebelin. Nadine! Iya Nyak. Nadine, burung mari! Bantuin Nya nih! Ininya lagi ada pesanan nih buat hajatan! Iya Nyak. Aduh, semoga gak kenapa-kenapa. Nadine! Masya Allah, anak perawan tuh ya, kalau disuruh ya. Bentar. Iya Nyak. Nadine! Iya Nyak. Ya Allah. Ngapain sih? Tadi ada perlu dikit apa yang Nadine bisa bantunya. Bantuin ya, yang ribet banget nih sendirian. Ya. Ini nih, deh dipotong-potong, jangan sampai keasinan juga. Dingin-dingin kayak gini nih. Enaknya kalau misalkan si Jelita nemenin gue. Tapi mau gak ya? Dia pasti cewek yang gampangan. Secara
Dia yang ngerayu gue buat minta tinggal di sini. Gue ketuk nggak ya? Gue coba. Ketuk dia nih. Jelita. 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 Ampun, mau apa kamu? Kembalikan tulangku. Kembalikan tulangku. Kembalikan tulangku. Ampun, 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 ampun. Ada apa Bang Zaid? Nggak ada apa-apa. Wah. Gue yakin tuh pocong muncul gara-gara gue udah ambil tulang-tulangnya buat pesugihan. Mudah-mudahan tuh pocong nggak ada di sini. Ampun, ampun. Kira-kira Nadine udah baca buku itu belum ya? Mudah-mudahan setelah membaca buku itu, Nadine gak marah-marah lagi sama aku. Dan hubungan aku sama dia sudah membaik. Aduh, gimana ini? Duh, jadi gak bisa kebaca. Nih gue mau kenalin sama lo. Ini namanya Jelita. Dia ini sales marketing kita yang baru di bengkel ini. Dan dia juga akan menaikkan sales dari bengkel kita ini. Lo kenapa lo diem aja lo? Semangat dong kerja lo, ngapain terus diem kayak gini? Iya bos, bos. Siap bos, semangat. Siap bos, siap bos. Lo ya udah kerja sekarang. Iya bos. Jelita. Mas, mau servis di bengkel Said ya? Ayo dong, servis di bengkel Said, dijamin harganya top share. Ayo bang, mas, diganti spare part oli di sini, kualitas dijamin bagus. Iya deh. Gimana mas? Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ganti ban, ganti spare part, ganti oli semua diganti. Oh, berarti sekitar 1,5 gimana? Makanya ambil. Oh iya, oke. Makasih mas. Mas, ditunggu aja. Bos, kalau kayak gini terus, bengkel kita bisa tambah sepi, bos. 2 juta. Weh, Said. Gila, bengkel lu sekarang rame lagi ya. Gila, gokil. Ya,
Ya gimana bro, namanya kan usaha. Tahu nih, pasti lu gagal lu pakai telur gendung lalu mayat, ya kan? Komisi gua mana? Kan lu udah janji sama gua. Singa. Iya. Kalau enggak, lu kasih tahu nih sama orang kalau lu pakai pesugihan. Jangan cemburu bro. Gila banyak banget lu, ya. Ini dia komisi gua. Thank you ya. Oke, selesai aja kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Gimana, kamu udah baca bukunya kan? Maaf ya Farul, bukunya kecemplung ke ember. Terus tintanya jadi luntur. Aku gak bisa baca lagi. Kau benar-benar keterlaluan ya. Aku ngebuat buku itu pakai hati. Kau malah seenaknya ngerusak buku itu. Kalau emang kamu nggak mau baca, kamu nggak usah ngerusakin buku itu. Permisi, assalamualaikum. Farul. Kak, ya kak mana kak? Ih, kok pergi sih? Tuh kan, gara-gara kamu deh, bang kamu jangan pergi. Udah nggak usah jadi beli yuk. Udah deh, yuk pergi aja. Kak Nadine sama Bang Farul kenapa berantem terus sih? Kalian itu sama-sama keras. Coba aja ngalah dikit. Pasti Kak Nadine bisa ngeliat tuh kebaikannya Bang Farul. Untung gue pegang rahasia si Said. Jadi gue bisa minta terus duit sama dia. Dan gue bisa belanja terus sama dia. Wah gila, ada handphone lagi. Husni, lo yang ngajarin gua pakai gendam ini. Tapi lo juga yang akan bakal jadi tumbalnya. Siapa sih yang lempar? Seru banget. Hah? Tulang lagi dilempar. Kok kayak... Hah? Ini kan tulang mayat. Setan! Setan! Masuk. Maaf Pak, ini faktur yang pesanan Bapak, mohon ditandatangani Pak. Coba saya cek dulu ya. Baik Pak. Iya benar. Tapi besok barang bisa dikirim kan? Baik Pak, saya akan usahakan. Jangan diusahain dong. Semuanya kirim ya. Secepatnya Pak. Oke. Makasih ya Mas. Sudah datangin semua Pak? Udah. Saya terima kasih ya Pak. Iya sama-sama. Permisi Pak. Kalau kayak gini caranya gue bisa beli barang apa yang gue mau.
Mas, Iya, cerita kenapa? malam ini aku takut tidur sendirian. Mas bisa kan temenin aku tidur? Mau aku temenin. Mas bisa kan malam ini bikin aku hangat? Bisa. Ya udah, yuk. Ayo sayang. Kak Nadine, Iya. kenapa kakak nggak damai sama Bang Farul? Emangnya kenapa? Supaya kakak bisa kerja kembali sama Bang Farul. Kalau Kak Nadine kerja tanpa Bang Farul, Kak Nadine pasti repot. Bukan gitu. Sekarang kalaupun dia gak kerja lagi kan kita masih bisa jualan, sayang. Ayolah Kak. Kenapa tangan gue sama kaki gue gak bisa digerakin? Badan gue juga lagi. Cerita bangun. Ada apa, Mas? Ini tangan sama badan aku gak bisa gerakin. Masa sih, Mas? Kok bisa? Padahal semalam Mas gesit banget, lincah banget kayak pemain bola. Aku juga gak tahu. Tolong aku panggil dokter sekarang. Jangan-jangan karena Mas Said semalam tidur sama aku. Maksud kamu apa? Anak. Ngapain? Itu karena kau mencuri semua tulang dari kuburanku. Dasar kau manusia serakah. Tolong! 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 Itu kayak ada orang minta tolong, Panca. Ayo kita ke sana. Kak. Tolong. Tolong. Kak Nadine, di sini ada kuntilanak, Kak. Kuntilanak? Dia mau balas dendam karena tulangnya diambil sama yang punya rumah ini, Kak. Tolong! Astagfirullahaladzim. Sepertinya kuntilanak itu di situ. Ayo Panca. Tolong. Hentikan. Lepaskan. Panca, bantu kakak dengan doa. Kau jangan ikut campur urusanku.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. Bang Said, apa yang sebenarnya terjadi, Bang? Bang Syahid, abang bertobatlah bang sebelum terlambat. Aku semua dosa-dosa abang. Lebih baik kita temui Pak Ustadz aja. Iyo, Bang. Jadi itulah yang terjadi, Ustaz. Saya menggunakan telur gendam balung mayit. Astagfirullahaladzim. Yang ente lakuin itu adalah perbuatan syirik. Rasulullah pernah bilang, dosa syirik adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Saya benar-benar menyesal. Tapi apakah dosa saya akan diampuni? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Walaupun dosa umatnya itu segede gunung, seluas samudra, ampunan Allah itu lebih dari itu. Bagaimana caranya, Ustaz? Ente tobat dan janji, ente kagak bakal ngulangin lagi. Itu yang namanya tobatan nasuha. Tapi apakah saya pantas untuk diampuni dosanya, Ustaz? Allah itu maha gembira apabila umat yang tersesat kembali ke jalan yang benar. Tolong bimbing saya. Saya ingin tobat, Ustaz. Saya ingin tobat. Ya, sekarang ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Said, saya datang untuk menyerahkan tulang ini. Dong, itu kan tulang yang dicorong bakal persugihan. Kenapa lu bawa kemari? Bagaimana sih? Stan, saya minta maaf yang udah saya lakuin sama Sultan. Saya telah memaafkannya, Said. Dan berikutnya, kita akan tampilkan si kembang pantura, Mila Aura. Bila. Ntar Om, ya. Ayo teriakannya, Mila. Selamat malam semuanya. Mila mengucapkan selamat datang di acara arisan keluarga besar Mangun Kusno Kuncoro. Sekarang Mila mau bawain sebuah lagu untuk kalian semua. Siap? Musik.
kau diem aja. Sawerannya. Iya, iya Mas Bos. Lumayan Mas Bos. Banyak. Sally, kenapa wajah kamu teh pucat begitu? Banyak bintik-bintik pula. Oh, Neng Sally cantik banget. Kayak bidadari turun dari kayangan. Kom, setelah Mila nyanyi, kamu yang naik panggung, ya? Tunggu dulu. Sherly aja setelah Mila. Kamu belakangan, ya? Gantian tuh kamu yang nyanyi. Aku mau bantuin yang punya hajat dulu ya, nyiapin minuman. Heh, apa-apaan kamu sok ngatur segala. Tadi itu Mas Bram udah nyuruh aku buat nyanyi gantiin kamu, bukannya si Kokom. Iya, udah biasa aja dong. Kan aku nggak tahu. Kalau kamu mau pentas duluan, ya udah. Biasa aja. Sok sana. Duh, pakai berisik segala. Ayo Sherly. Ana nyanyi. Neng Sherly semangat ya. Nanti goyangannya yang nyahut ya. Iya Neng. Yaudah ya. Itu. Wah, Jarot naik mobil mewah. Hebat ya. Ah, itu mah bukan mobilnya Jarot. Itu mah mobilnya Jarwo. Calon suaminya Mila. Wah, masa sih? Jarot kan seumuran sama Jarot. Masa Jarot mau punya mantu seumuran sama dia? Yang penting mah kaya raya. Umur mah nggak jadi masalah. Ih, kok bau kemenyan? Siapa sih yang pakai kemenyan? Bau Iya, bau banget. Lu kali ya. Ngapain kalian ngacak-ngacak dagangan aye, ha? Apa ini maksudnya? Maunya apa, ha? Siapa lu, ha? Lu berani sama gue lu, ha? Aku kayak gini tuh gara-gara aku nyelamatin kamu. Lu bukan terima kasih malah marah-marah. Denger. Pokoknya aku gak mau tau kamu harus tanggung jawab. Kamu harus rawat aku sampai sembuh. Ngerti?